1,5 juta orang bekerja pada SPPG. Terus mau ditutup begitu saja? Hei, Bung. Meskipun dalam keadaan libur, wajib ya terapkan ini SOP. Jadi MBG makan bergizi gratis pada waktu itu dikenalnya adalah makan siang gratis. Makan siang gratis ya. Itu baru hanya sekedar cerita. Nih kayak gini nih, saya masuk nggak dikasih masker. Harusnya dikasih masker. Nggak boleh kayak begini nih, harusnya ada penyaringan. Ada penyaringan lemak, ada grass trap. Nggak boleh. Ini kan harusnya bisa Anda membangun IPAL, ya. Bangun IPAL di sini atau di dalam sana. Sobat Fair tadi udah ke salah satu SPPG yang ternyata benar pemantauan Pak Sony itu langsung ketika masuk langsung kelihatan, oh ini kontaminasi silang. Kita aja yang tadi datang itu kayaknya biasa-biasa aja deh gudangnya di situ. Ternyata beliau mungkin ya udah pengalaman juga ya, ketahuan oh ini ada kontaminasi silang. In out-nya harus benar, harus bentuk U atau L ya Pak ya. Yeah. Itu salah satu yang tadi mungkin kekurangan SPPG yang tadi di daerah Batu Nunggal ini. Nanti kita ini selanjutnya ke SPPG yang masuk kategori bagus. Nah, sambil jalan-jalan ke sana kita juga pengen tahu sih obrolan lanjut soal MBG tadi ya. Saya mau cerita sebentar ya. Kalau tadi saya tanyakan, itu kan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan BGN, seperti alurnya, in-out-nya belum ada. Lalu kenapa sih kok jalan? Nah, ya, saya tadi kan tanya, mulai beroperasi kapan? Januari. Oke, saya mau sedikit cerita sejarah. Boleh. Ya. Januari, tanggal 6 Januari itu adalah critical point. Jadi pertanyaan, program MBG jadi atau tidak? Ada atau tidak? Karena publik udah bertanya-tanya waktu itu ya. Udah bertanya. Ini janji politik gitu Januari janji politik ya. Nah, oke, terserah itu ya. Tapi yang jelas tanggal 6 Januari ada atau tidak itu ditunggu. Apa yang kita lakukan? Bayangkan program MBG ini masyarakat belum tahu detailnya seperti apa. Iya. Dan tanggal 6 harus jadi. Jadi emang kita lakukan. Dari mulai November awal saya udah ayo nanti akan ada program MBG, programnya seperti ini. Mau nggak kamu? Iya. Siapa yang hubungi? Yang saya hubungi pasti orang yang kenal dong. Iya. Aduh, saya punya kawan di Bandung, saya punya kawan di Aceh. Ada program seperti ini, kamu mau nggak? Seperti ini. Nanti programnya menyediakan makanan, tapi harus membangun dulu. Waduh, kalau membangun orang bertanya kan, keluarin duit dari mana? Membangun, ngeluarin duit, programnya yakin apa ada apa enggak? Bagaimana kita meyakinkan agar orang ini mau ikut dalam program ini? Waktu itu Bapak sudah di situ ya, di bagian apa waktu itu? Saya di BGN itu sendiri kan 15 Agustus itu kan Perpres tentang Badan Gizi Nasional. Kepala BGN sendiri kan dilantik tanggal 18 Agustus, hanya sendirian. Sudah mulai memasuki bulan November, kita mulai ayo. Ini kita harus segera membangunkan, menumbuhkan SPPG. Nah, ini adalah satu tantangan yang berat, bagaimana meyakinkan masyarakat pada waktu itu yang MBG makan bergizi gratis pada waktu itu dikenalnya adalah makan siang gratis. Makan siang gratis ya. Itu baru hanya sekedar cerita. Ya kan Pak Prabowo dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober ya. Besok ya, pas 1 tahun itu MBG baru masih makan siang gratis. Programnya seperti apa? Ini yang harus diyakinkan kepada masyarakat. Siapa yang meyakinkan? Orang BGN juga belum ada. Belum ya? BGN belum ada. Ya ada. Ada tapi belum ini ya. Ada, tetapi kan baru ada kepala BGN, wakil kepala BGN dilantik bulan September. Oke? Yang lain boro-boro, deputi direktur dan lain belum ada. Oke, November baru. Tapi kita berjuang bagaimana mencari mitra, calon-calon mitra yang akan mendukung program ini satu persatu di PON. Kumpul, kita beberapa orang kumpul. Hayo, mau nggak membangun ini? Caranya bagaimana Anda membangun SPPG? SPPG itu seperti ini, bentuknya seperti ini, layoutnya seperti ini. Udah, karena kita udah layout waktu itu. Nanti programnya bagaimana? Dulu ada namanya dana talangan. Dan setiap mitra harus menyiapkan dana talangan setidaknya untuk 2 minggu. Kalau seminggu aja 450 juta, 2 minggu berapa? 900 ya. 900 juta. Artinya, orang yang waktu itu adalah orang-orang yang berjuang. Jadi kalau kita barusan menemukan SPPG, kok tidak sesuai dengan standar? Saya tanya, kapan? Januari. Oh iya.
Januari. Kemudian kan saya tanya, sudah berapa bulan, sudah berapa kan, uang kan sudah masuk. Tolong lakukan perbaikan. Ya, lakukan perbaikan. Jangan berada pada zona nyaman. Tenang saja, paket hemat saja, modal saya sekian, yang penting tiap bulan. Itu artinya orientasinya kepada keuntungan. Ya. Oke lah, boleh keuntungan, tapi kan ada rambu-rambu yang kita tidak menutup diri bahwa itu ada, tetapi saya senantiasa mengingatkan, tujuan utama program ini adalah memberikan asupan makanan bergizi, ya. Memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan. Siapa kelompok rentan itu? Kelompok rentan itu adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui dan peserta didik. Jadi tujuannya dulu. Masalah nanti ada kelebihan uang dan lain-lain itu bonus lah ya bisa. Tapi kita juga tidak menutup mata. Kalau tidak ada hal yang menarik seperti itu, nggak akan ada calon mitra yang tertarik. Pasti. Dan pas awal-awal sulit ya mencari mitra itu kan itu namanya perjuangan ya. Rekan-rekan yang di awal-awal di BGN itu hafal betul bagaimana saya Zoom meeting dengan Aceh, Zoom meeting dengan Kalimantan, Zoom meeting dengan rekan-rekan di sana. Ayo cari orang yang mau. Maunya bukan sekedar mau, tapi mampu membangun dan mampu menyediakan dana talangan 900 juta setidaknya. Karena waktu itu kan dana talangan dulu, baru kemudian dirembes. Barulah kemudian bulan Maret kita beralih, tidak ada dana talangan tetapi uang di muka. Ya. Itu makanya ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang pada waktu itu tanggal 6 Januari alhamdulillah ada 190 SPPG seluruh Indonesia. Ya. Prak itu yang langsung saat itu ya, Pak. Prak 190. Hasil dari apa? Hasil dari pon by pon. Benar-benar perjuangan, Pak. Betul perjuangan. Ayo dong, ayo begini-gini. Waduh, gimana nih kita bangun? Saya bilang bangun. Jadi artinya ada PKS enggak? Bukan. Ada SPK enggak? Program ini tidak ada SPK. Bayangkan SPK itu dengan SPK, baru kemudian orang mengagunkan ke bank, baru kemudian ada modal. Ini enggak ada. Bangun dulu. Nah itu membuat orang meyakinkan baru itu kemudian PKS, perjanjian kerjasama. Tapi itu di akhir. Setelah usulan kita, verifikasinya by phone. Zoom meeting, kamu punya apa? Bangunan luasnya berapa? Ini Zoom meeting nih. Bangunan luasnya berapa? Steamer ada berapa? Ompreng ada berapa? Itu betul-betul ditanya satu persatu Zoom meeting, bayangkan. Ya. Itu dilakukan dapat 190. Jadi kepada para mitra BGN yang di awal-awal itu Januari Februari itu kami apresiasi setinggi-tingginya, diucapkan terima kasih. Tetapi bagi mitra-mitra yang pada waktu itu memang operasionalnya dimulai Januari Februari yang sekarang kondisinya masih belum memenuhi standar, tolong tingkatkan. Ya, sesuaikan dengan standar. Jangan berada pada zona nyaman, udah enak aja gitu kan. Nah, jadi tingkatkan. Karena apa? Pemantauan dan pengawasan akan turun. Nah, nanti ketika menemukan hal-hal seperti yang tadi itu bisa langsung hentikan dulu, perbaiki, baru kemudian jalan lagi. Ya. Memungkinkan nggak Pak? Ada beberapa pihak mengatakan udah aja bikin MBG-nya dapurnya di masing-masing sekolah kayak di luar gitu ya, si dapur itu menjadi kapasitas sekolah masing-masing. Kalau ke arah sana sebenarnya memungkinkan nggak sih Pak? Masukan-masukan itu sudah banyak kami terima. Ya. Jadi untuk sementara kami menerapkan pola seperti ini dulu, ya. Tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan berdasarkan hasil kajian tentunya. Jadi sekali lagi bukan hanya masalah menyediakan makanan, ya, menyediakan makanan, tetapi multiplier effect-nya ini yang kita harapkan. Kan tadi bisa menjedot banyak tenaga kerja tadi, mungkin ke arah salah satu yang menjadi pertimbangan itu ya Pak ya. Lalu tadi usia udah. Ini udah. Nah, sebenarnya yang tadi Pak harapan kalau di perkotaan kalau makanan seperti itu udah biasa. Nah, yang belum banyak dirasakan mungkin di pedesaan yang biasanya akan lebih bersyukur kalau ketika mendapat makanan MBG gitu Pak. Apakah nanti akan difokuskan di sana dulu atau gimana nanti polanya Pak? Jadi banyak juga yang bertanya, kenapa sih kok tidak didahulukan yang membutuhkan? Kan yang membutuhkan itu di daerah-daerah terpencil, daerah pedesaan. Kalau di kota kan udah biasa gitu kan. Masalahnya adalah bukan BGN yang menentukan beradanya SPPG. Mitra sendiri yang membangun. Kan mitra sendiri yang membangun. Loh banyaknya di sini ya udah di sana kan didahulukan di sana. Lalu bagaimana dong dengan daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah terluar, ya terdepan gitu ya. Itu BGN melakukan intervensi. Pemerintah melakukan intervensi. Jadi ada program namanya yang pertama ya
BGN memberikan kesempatan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah mengajukan lahan-lahan Anda yang mana, yang akan diajukan, kemudian dibangun SPPG dengan anggaran dari APBN ya, yang ada di BGN itu sudah ada. Ya. Kemudian yang kedua, untuk daerah-daerah terpencil itu BGN kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi di setiap pemerintah daerah ada Satgas MBG. Di sana gabungan ya pemerintah daerah, leading sektornya yang ditunjuk bisa sekda, bisa wakil bupati, itu bergantung kepada daerah setempat, kepada pemerintah daerah. Nah, di sana kan pemerintah daerah lebih tahu ya daerah-daerah terpencilnya di mana. Contoh di Subang ada satu kecamatan namanya Kecamatan Cibogo. Di Kecamatan Cibogo ada satu daerah yang 4 jam itu. Jadi sekarang sudah dilayani oleh SPPG yang ada di Kecamatan Cibogonya. 4 jam per jam? Iya. Jadi wilayah kecamatannya Kecamatan Cibogo. Tetapi dari SPPG tersebut menuju satu desa, saya desanya lupa lagi, itu 4 jam. Jadi saya bilang jangan dipaksakan. Bagus di sana dirikan SPPG. Nah itulah silakan mitra membangun di sana. Hitungannya lain. Tidak harus 20 kali 20, bisa 150 meter persegi. Kemudian sewanya 4 tahun di depan. Oleh BGN disewa 4 tahun di depan. Bagaimana operasionalnya? Operasionalnya nanti menggunakan manajemen fee. Nah, jadi pola seperti ini. Lalu penerima manfaatnya di bawah 1.000, nggak apa-apa. Oh boleh ya? Iya, penerima manfaatnya akan ada satu pulau yang penerima manfaatnya hanya 500. Ya, di sana didirikan SPPG. Kenapa? Kalau harus selalu 3.000 kan kasihan. Tidak ada. Nanti ada daerah yang jumlahnya tidak seperti itu, nanti tidak terlayani. Nggak dapat. Oh, jadi memang akhirnya gitu ya polanya seperti itu. Contoh ya di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ketika ada satu pulau dilayani oleh SPPG yang ada di pulau yang lain, itu butuh waktu 1,5 jam. Belum lagi kalau gelombang tinggi kan nggak bisa terlayani. Jadi akhirnya ya dirikan di sana. Di Pulau Aceh dan Pulau Nasi, itu yang satu di Pulau Aceh hanya 700 orang, di Pulau Nasi hanya 500 orang. Ya, bangun di sana. Mitra boleh bangun di sana. Jadi ada diskresi juga Pak ya untuk daerah gitu? Ya, itu ada skema yang lain. Jadi nggak apa-apa sebenarnya per daerah. Karena kalau 3.000 tadi untuk daerah yang tidak memungkinkan kan nggak mau, kasihan juga kalau akhirnya nggak ada, harus menunggu 3.000 ya Pak? Iya. Berarti jaraknya tadi jauh. Oh iya Pak, tadi kan ada yang 1,5 jam, 3 jam. Sebenarnya idealnya proses distribusi itu paling jauh berapa jam sih? Ya, kami meminta kepada seluruh KSPPG membuat geospasial. Di mana geospasial itu akan menggambarkan titik-titik di mana lokasi dapur, ya, atau SPPG. Kepada titik-titik pelayanan. Di sana tidak boleh lebih dari 3 km atau tidak boleh lebih dari 30 menit. Tapi ini relatif. Ada daerah-daerah kalau di dalam kota, contoh di Jakarta, 30 menit itu jarak cuma 1 kilo aja bisa 30 menit. 3 km bisa berjam. Jadi makanya bukan tapi atau. Tidak boleh maksimal 3 kilo atau tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa? Karena waktu antara masak dan makan itu harus diperhitungkan. Tidak boleh diupayakan, tidak boleh lebih dari 4 jam. Jadi kalau masaknya jam 3, jam 7 tuh harus didistribusikan paling lambat ya jam 8 sudah dimakan. 4 jam tadi ya? Tadi yang tadi jam 1. Ya relatif, tapi banyak kan rata-rata 6 jam itu mereka ya. Oleh karena itu ya nanti BGN sudah mulai menerapkan pola membatasi tidak lagi 4.000 maksimalnya, akan menjadi 3.000 ya 3.000, tapi sudah yang 3.000 itu wajib didampingi oleh chef yang bersertifikat. Jadi boleh melayani 3.000 tetapi SPPG-nya didampingi oleh chef yang bersertifikat. Apabila tidak 2.500 saja gitu ya. 2.500 ya. Terus kan ini kadang mungkin ya ada kalau beberapa komentar netizen, terus beberapa anak-anak juga bilang makanannya nggak enak gitu ya. Jadi mereka ada yang memodifikasi tuh makanannya dicampur bumbu-bumbu lain. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya boleh atau nggak Pak? Kan sebenarnya udah dihitung oleh ahli gizi gini ya. Itu tanggung jawab ahli gizi di situ. Makanya nanti ada chef yang profesional. Nggak boleh hanya karena memenuhi keinginan rasa dan lain-lain gitu kan. Kan kalau misalkan dalam satu kelas ada 30 atau 40 orang kan masing-masing punya rasa berbeda, tidak sama. Jadi ya
ya apa namanya, ya harus sama begitu. Tidak boleh ada yang saya suka pedas, mau kemudian bikin pedas gitu. Nggak boleh memenuhi selera perorangan. Ya. Ya. Nah, kalau mereka mau modifikasi sendiri, si bocahnya bawa sambal sendiri kan kadang gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa nanti jalahkan BGN. Iya benar. Ya. Nah, hati-hati aja kalau mau dimodifikasi sendiri, benar-benar si bahan yang untuk modifikasi ya benar-benar sehat dan tidak memenuhi standar kesehatan ya Pak kalau mau gitu ya. Iya. Nah, yang menarik juga nih. Tadi kan beberapa ada yang suka dibawa pulang gitu Pak, si makan itu kan untuk saudaranya di rumah atau orang tuanya di rumah. Tapi kan ada juga makanan yang nggak habis Pak. Nah, itu sampahnya bagaimana? Ya. Ini kan kebayang kan dari 3.000 makanan. Tapi kita udah nyampe ke tempat ini, nanti kita bahas itu sendiri ya Pak ya. Okay. Karena menarik nih soal sampahnya, kebayang 3.000 porsi, ada sisa sampah berapa kilogram sampah yang diproduksi. Oke, itu menarik itu nanti saya ulas. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak. Pak, siapa nih? Pak Aep, kalau Pak Aep. ini ada yang dari yakinnya. Oh, ini mitranya siapa mitranya? Salam. Oh iya iya. Oh iya 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 iya. Oke oke. Ini ya. Ya, Ini SPPG-nya. Hah? SPPG siapa ini? Ini saya Pak. Oh iya 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 iya. Ini saya udah nyiapkan nih. Iya Pak. Selamat Kak. Ya. Jadi kan barang masuk dari sini, ya toh? Terus gudang mana? Sebelah sini Pak. Nah ini. Oh, Gudangnya dulu. beda ya tadi ya nggak? Set. Ya. Nah, ini. Kenapa pakai ini? Supaya lalat tidak masuk dan lain gitu ya. Jadi Iya, makanya pakai ini. Ya. Jadi masuk sini. Ini masuk gudang. Maka. Ini apa nih? Tepung Pak. Nah, kalau bisa pakai apa namanya? Lagi dia itu Pak. Ya. Jadi jangan langsung di bawah, ya. Beras juga bawah, karena beda. Beras yang langsung menyentuh lantai dengan beras yang itu beda, ya. Oke. Jadi itu oke. Terus gudang basah mana? Sebelah sana Pak. Oke. Ini ya. Iya Pak. Itu apa itu? Tempat cuci alat masak. Cuci alat masak. Oh. Ambil. Oke. Ini cooler. Nah, ini harus pakai AC, Siapa Pak? ya. Harus pakai AC. Siapa? Ini apa ini? Ayam Pak. Untuk kapan? Buat nanti malam. Ya, Dimasak nanti malam. Mesti pakai AC Pak. Iya. ya harus pakai AC. Ini namanya Ini cooler. dingin ya. Iya. Kalau cooler di sininya panas, itu hotter. Ya dong. Siap. Kalau cooler ya harus dingin. Siapa? Ini apa nih? Ini daging Pak. Untuk Bumbu. ini? Ini tempe. Ini apa nih? Ayam. Ini ayam. Jadi nggak boleh ada stok lebih dari 1 hari. Siap. Oh, jadi harus Jadi, habis sehari. ya. Habis hari ini. Besok ayam, Hah? stok habis, Habis. ganti lagi. Jadi Iya. tidak boleh ada ayam untuk Besoknya. berbeda, nggak Iya. boleh. Iya, Ya, ayam. hanya 1 kali. Ini melayani berapa porsi? Ini baru dipotong-potong. Oh gitu, baru Iya, pisan Bu. Kita nggak ada stok, jadi baru baru. Ya, harus langsung habis. Ya. Ya. Oke. Ini harus dicuci nih. Iya Pak. Lagi Setiap- bersihin, Pak tadi Pak. Tiap hari harus diganti. Siap. Ya. Kenapa? Karena kan jamur bisa dari Betul. sini, bakteri bisa dari sini, ya. Siap Pak. Ini kayak gini nih. Tadi Jadi lagi nanti dibersihin tadi Pak. nanti akan harus ada lagi namanya tenaga sunling, sanitasi lingkungan. Siap. Dia yang akan menyoroti setiap hari kebersihan lantai, kebersihan ini, kebersihan ini. Karena sekarang kan nggak ada kan? Siap. Nah, nanti akan ada tenaga sanitasi lingkungan. Jadi ada 4 orang.
KSPPG, ahli gizi, ahli keuangan, dan sanitasi lingkungan. Yang tambah nanti. Oh. Ya, akan ditambahkan. Itu gajinya dari BGN. Langsung. Satu lagi SEP yang bersertifikasi. Harus ada dari sekarang disiapkan. SLH sudah ada? Sedang diproses, Pak. Proses. Halal sekarang Maksimal jangan lebih dari 30 Oktober loh, ya. Oh, ini udah sejak kapan, Kang? Ini operasi ya? Hah? 2 September. 2 September. Oh, 2 bulan. Oh, ya, oke. Ya. Harus. Tapi langsung tarafnya udah bagus ya, Pak? Yang tadi kan Januari. Januari ya. Jadi kalau yang September masih seperti tadi nggak akan lulus. Oh. Kan yang tadi kan namanya SPPG Perjuangan. Iya, dari awal sejak awal ya. Kan awal-awal itu penuh perjuangan. Iya, betul. Gitu. Ya. Kalau yang sekarang kayak gitu ya langsung nggak boleh. Ini orang masak berarti. Ini epoxy, Pak, jadi suka Ini yang dibilang Oh, tadi grass trap tadi ya, salah satunya ini. dibuang sini kan? Dan ini grass trapnya di mana? Penyaring lemaknya. ada 3, Pak. Pertama di sana. Jadi kan ini kan minyak kebuang kan? Iya. Ya, jadi sebelum air itu keluar Kesini dulu. akan ada inlet, ada outlet. Inletnya ini, outletnya sana, ipal. Jadi outlet itu harus jangan sampai ada mengandung lemak. Ya, Jadi ada grass trap diangkat Angkat dulu, dulu. lemaknya dibuang setiap gitu, oke. secara ini ya, rutin. Nanti kita punya grass ini, Pak. Yang, Ya, itu grass trap. Oh, awal satu pertama ini. Ya, jadi cuci. Nah, Terus itu itu? lemaknya kesaring di sana. Ya. jadi nggak kebawa ke sini karena bisa Nah, di sini juga harus ada. Dari luar ini harus Nanti ada di sana grass di trap. ujung. Di luar harus ada grass trap. Coba kita lihat. Oh, ini mah epoxy ya? Ini ya? Epoxy, bukan cat ya. Kalau cat Kena tahan panas, Hah? jadi kena ini. Jadi gini. Kita epoxy lagi. Untuk yang pakai keramik baru Hah? nggak perlu epoksi. Oh, baik, Pak. Tapi yang plester wajib epoksi. Siapa? Ya kalau di keramik di epoksi lagi kan lucu. Iya, Pak. Nanti pabrik-pabrik keramik langsung epoksi. Jadi kalau seperti itu plester wajib epoksi. Kalau ini nggak perlu karena ini udah oke. Tapi yang penting ini harus bersih terus loh. Ya. Hari, Pak, kita Iya, jadi Tiap jangan Jumat, lemak. general cleaning, Pak. Lemaknya itu. tiap Ya. Jumat general cleaning. Ini ruangan apa? Ruang taruh ompreng, Pak. Oke. Lewat sini, Pak. Nanti sekarang kan udah di order untuk yang sterilisasi yang di Sterilisasinya mana? Pemanas. Pemanas sebelah sini, Pak. Udah ada. Sudah dipesan udah, hari ini masuk, Pak. Kapan datang? Hari ini, Pak. Jadi habis dicuci masuk dulu pemanas. Itu Jadi cuma 3 menit kok. nggak cukup dicuci aja berarti, Pak? Enggak, cukup. Karena kalau gini kan kalau hanya dicuci saja, dia Nempel meskipun- apa gitu ya? Dia meskipun dilap, lap itu kan cenderung Iya, lembab. Heeh. Lembab kemudian ditumpuk. Iya. Gitu ya? Yang ini langsung ke tempat-tempat makanannya ya di sini. Iya, ini kayak gini. Ini tempat ompreng, Pak. Ini cuci ompreng. Iya, Pak. Ya. Nah, ini dicuci ompreng juga harus ada grass trap. Iya, Pak. Karena kan di ompreng kan ada lemak. Bekas sisa dan lemak. lain-lain. Ini ada air panas ya. Ya. Ada di panas, Pak. Oh, langsung otomatis ya. Iya. Panas nggak? Panas, Pak. Oke. Ya. Jadi kita mulai 4 tahapan, Pak. Jadi dimulai dari situ dulu. Dari pemisahan, pembuangan Sampah. sampah, kemudian dicuci sabun. Nanti di sini dibilas dengan Ya, nah ini. Di sini ya. Yep. Grass trapnya di mana? Sini, Pak. Terus lemaknya kalau ada di mana Diangkat, diangkatnya? Ya harusnya kan diangkat nih. Iya, diangkat. Mana itunya tempat lemaknya? Disaring, Pak. Tarik. Eh? Begitu, diambil gitu. Serok, Pak. Oh, diserok. Nggak begitu. Jadi harus ada tempat. Jadi Baik, Pak. si lemak itu langsung diangkat, Siap. dibuang, Baik, Pak. dibuang. Baik. Jadi Di sini IPA ada 3, Pak. Bak kontrolnya gitu ya. Ya, Pak, masuk ada 3. jangan sampai lemak itu lolos ke Saluran. ya ke pembuangan air gitu, ya. Oh, jadi dicuci di sini, ke sini, lalu Di sana. sini ada 3, Pak. Hah? 3 nanti hasil air bersih Iya. baru ke gorong-gorong.
Proses pencuciannya berarti di sini dulu pakai sabun, bilas. Bilas pertama, bilas kedua di air bersih, baru air panas. Nanti sini ada pengering. Jadi kita keringkan pakai oven. Nah, kalau sampahnya biasanya kemana nih, Kang? Si sampah-sampah. TPA. Nah, sampah gimana sampah? Sampah ada dua. Sampah sisa-sisa makanan dikemanakan? Yang pertama kalau yang untuk bahan-bahan yang organik, Ya. itu kita bekerjasama dengan rumah magot, Pak. Oh. Jadi itu nanti daur ulang Pak, Iya. buat peternakan. Oh, udah langsung ya, udah ada yang ngambil gitu. Diambil Oh. setiap subuh Pak, diambil setiap jam 6 sampai jam 9. Jadi itu Pak habis aja ya kalau itu aja. Habis. Sisa-sisa yang kayak ada plastik dan sebagainya itu sama TPA. Ya. Diambil. Sama bekerja sama Pak RW. Tapi kalau yang nasi gitu yang sisa makanan pokoknya makanan sayuran itu kita dengan rumah magot gitu kita. Biasanya bisa produksi sampah rata-rata berapa per hari sih? Rata-rata kalau yang buat rumah magot itu kurang lebih ada 60 kilo. Banyak ini enggak? Banyak. Jelantah? Jelantah ada Pak, udah dikirim sama yang ini, yang apa? Penampung minyak. Oh, ada yang nampung, udah ada yang nampung. Oh. Jadi nggak ada namanya buang jelantah di sini. Jadi nggak dibuang di sini. jelantah ditampung ya. Jadi duit juga ya? Iya, jadi duit juga. Yang mana jelantahnya? Jelantah yang tampungan. Ya. Oh, jadi udah ada yang nampung juga Ya, ya? setiap minggu diangkut Pak itu Pak. Berapa dihargain 7.000 per liter? per liter Oh, lumayan tuh. Uangnya kemana kan? ke penampung rumah jelantah Pak. Bukan. 7.000 per liter. Sebulan bisa berapa liter? Sebulan Iya, makanya saya bilang. Banyak ya berarti? Sebulan itu rata-rata satu SPPG 500 liter bulan. Kali 7.000. Nah, 7.000. Juta. Lumayan. Uangnya kemana? buat karyawan, Pak, relawan. Karyawan. Itu buat tambahan. Buat relawan kita, Ya. buat kopi. Nggak, jangan dipikir juga BGN Nggak, ngambil buat itu. Nah, itu. Pak, Ya. foto dulu Pak, boleh Pak? Pak Tony, Apa tuh? foto Pak. Ya nanti di luar. Di luar. Ya, oke. Nah, tadi kita udah ke SPPG yang dinilai bagus. Sesuai tadi kata Ya, sampah itu tadi. Oke. Tadi yang tadi udah U tuh ya jalurnya. Nah, yang menarik tadi soal sampah makanya kita tanya. Ya. Sampah nih gimana, Pak? Ya. Kan Ya. pasti dari misalnya tadi 3.000 ya. 3.000 pasti ada sampahnya juga ya. Tadi Ya. aja itu hampir 40 kilo per hari ya, Pak. Nah, dari BGN sendiri sebenarnya ada arahan tertentu nggak soal pengolahan Ya. sampah ini, Pak? Jadi para KSPPG itu mereka itu kan SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Pada saat mereka mengikuti pendidikan yang batch 1 7 bulan, batch 2 apa batch 2? Kiri. Batch 2 tuh 4 bulan ya. Itu salah satu materinya itu adalah bagaimana pengolahan sampah. Ya. Jadi seperti ada dengan maggot ya, kemudian bagaimana penanganan sampah ya. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah ada 12.000. Saya belum mendengar adanya isu tentang Penumpukan sampah, ya. Dampak adanya SPPG adalah penumpukan sampah. Ya. Karena apa? Saya mendengar di daerah-daerah itu sudah datang ke setiap SPPG itu ada peternak bebek. Ya, jadi otomatis langsung ngambil ya mereka, walaupun nggak di ya, apa ya. Ada yang pembudidaya maggot ya. Oleh karena itu 10.000, sekarang sudah ada 12.000 sekian SPPG. Saya belum mendengar adanya permasalahan dampak sampah yang dihasilkan oleh SPPG. Karena apa? Satu, peternak bebek, peternak ayam sudah pada datang mengambil sampah ya. Nah, ini yang harusnya. Sekarang begini, kalaulah SPPG yang menghasilkan sampah berkilo-kilo setiap hari, sampah makanan, langsung dengan budidaya maggot, ayo kita kembangkan. Kenapa nggak rumah-rumah juga seperti itu? Ini pekerjaan siapa? Ini oleh dinas terkait, dinas lingkungan hidup. Ini. Jadi keberadaan SPPG itu harus menginspirasi bahwa SPPG menghasilkan sampah makanan setiap hari yang kemungkinan akan menggunung dan busuk, ternyata tidak. Karena apa? Digunakan untuk pakan maggot. Lalu kenapa nggak rumah-rumah juga menyesuaikan? Harusnya ya. Silakan. SPPG sehari itu menggoreng masakan membutuhkan tadi dikatakan 20 liter. Jadi kalau 10 hari kan ada 200 liter. Itu kan ada jelantah. Jelantah itu kan dibuang. Betul. Nah, di sini tidak dibuang, tetapi sudah ada yang menampung.
Tadi berapa? Rp7.000 per liter. Lumayan Pak itu untuk ya. bisa untuk saja tadi. Itu silahkan dimanfaatkan 7.000. Kalau tidak salah di hitungan kami sebulan itu sekitar 500 liter jelantah 500 dalam satu kali SPPG. 7.000. 500 kali 7.000. Ya, 3,5 juta ya? 3,5 juta itu ya dengan jelantah saja. Dan itu silahkan itu ya menjadi bagian dari ya untuk operasional mereka mitra atau operasional SPPG ya. Nah, jadi tidak ada isu tentang jelantah kemudian mencemari atau sampah menumpuk gitu ya. Nah, kalau seandainya konsep ini kemudian dikembangkan bukan hanya untuk SPPG tetapi untuk rumah tinggal dan lain-lain, kan tentu daerah-daerah tidak akan berhadapan dengan permasalahan sampah. Nah Pak, ini kemarin beberapa hari terakhir ada ramai juga soal rollback terhadap mitra-mitra. Itu sebenarnya aturannya gimana Pak ketika itu muncul rollback gitu ya? Apakah karena ada evaluasi si mitranya dari sisi tadi SLHS-nya atau sanitasinya, atau mungkin mengkurasi juga mereka yang akan mendaftar gitu Pak? Kan mungkin ada beberapa mitra yang mendaftar tapi ternyata progres pembangunannya nggak beres-beres tuh. Apakah ke arah sana juga ininya betul gitu? Jadi rollback itu kan kalau pengertiannya rollback itu adalah merubah sebuah status yang berada dalam satu sistem, mengembalikan kepada status yang semula. Nah, di dalam konteks verifikasi usulan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, mitra mengusulkan pembangunan SPPG itu melalui portal mitra.bgn.go.id. Langsung itu. Jadi pada tahap pertama mitra mengusulkan. Nah, pada saat pengusulan ini mitra tidak boleh merenovasi bangunan untuk dijadikan SPPG dulu karena belum diverifikasi kan. Oh, si mitranya dulu diverifikasi ya sih. Iya, tidak boleh langsung membangun dulu baru daftar, nggak boleh. Karena kan dalam satu kecamatan itu misalkan penerima manfaat ada 15.000. 15.000 penerima manfaat itu butuh berapa SPPG? Katakanlah 3.000 per SPPG berarti butuh 5 kan? Apabila 5 sudah terpenuhi, berarti kan dia tidak boleh lagi. Nggak bisa lagi di situ ya. Gitu ya. Nih. Nah, jadi pada saat mitra mendaftar, yang didaftarkan adalah titik lokasinya dulu. Baru kemudian verifikator melihat di sana sudah penuh atau tidak. Kalau masih ada, baru di-approve. Setelah di-okekan, barulah statusnya berubah menjadi proses persiapan. Proses persiapan itu adalah status dalam proses persiapan, artinya usulan titik dari mitra yang diajukan ke BGN itu sudah disetujui untuk mitra melakukan pembangunan atau renovasi bangunan guna dijadikan SPPG. Nah, pada bulan Agustus, akhir Agustus, kita melihat jumlah usulan yang berada dalam status proses persiapan itu ada 13.000. Banyak juga Pak. Persiapan itu berarti sedang membangun, sedang mempersiapkan SPPG itu ada 13.000. Berarti sudah lolos titik ya? Sudah lolos titik. Yang diharapkan 45 hari ke depan 13.000 ini sudah berdiri dong. Yang proses si pembangunan dibatasi 45 hari ya? Rata-rata 45 hari lah. Kebanyakan sih renovasi ya. Nah, namun setelah dilihat kok tidak ada pergerakan ini. Banyak sekali usulan-usulan yang masuk untuk pendaftaran itu tertunda karena kebanyakan kecamatan sudah penuh. Karena tadi yang masuk 13.000 itu ya sudah ada di situ, sudah membangun. Tapi begitu dilihat, loh, kok ini 0% ya? Kok sudah 45 hari tapi kok 0% terus? Nah, kemudian kita cross check ke lapangan, kita minta SPPI yang ada di lapangan cek ke titik-titik ini. Pak, di titik ini tidak ada yang membangun. Coba cek di sini. Kita sebarkan datanya ke seluruh Indonesia. Oh, kok banyak sekali titik-titik yang sudah terdaftar, yang notabene sudah berada dalam proses persiapan, di lapangan ternyata tidak ada yang membangun. Kemudian muncullah berita yang disampaikan oleh salah satu legislator di DPR, banyak SPPG fiktif. Nah, kan sebetulnya bukan SPPG fiktif, tetapi titik yang didaftarkan tetapi tidak dibangun. Nah, itu mestinya si SPPG itu si mitra itu harus melapor, ada beberapa jadi ketika dia berada dalam proses pembangunan atau proses persiapan, membangun, dinding sudah berdiri, di foto atau video masuk upload, baru dia 10%. Itu sistem akan mengcounting 10%, 20%. Kemudian sudah membeli food tray,
misalkan naik jadi 40%. Sudah membeli sudah ada steam rice. Oke, sampai yang ke-9 sudah ada 47 tenaga kerja atau relawan. Naik dia 90%. Kemudian yang terakhir sudah mendatakan supplier dagingnya di mana, koperasi apa, kemudian ayam koperasi atau UMKM apa. Sudah itu baru 100% sudah lengkap. Nah, ternyata banyak yang 0%. Akhirnya, waduh, ini kan menghambat. Kasihan mitra-mitra yang serius mau mendaftar tidak bisa masuk karena penuh. Akhirnya rollback. Kita turunkan secara sistem, ada 6.013 yang statusnya diturunkan dari proses persiapan kembali ke verifikasi pengajuan atau awal. Dari 13.000 tadi setengahnya berarti hampir setengahnya. Ya, hampir setengahnya. Nah, itu kami menyadari bahwa dari 6.000 sekian itu pasti ada yang benar-benar membangun nih. Ya. Nah, bagi mereka yang benar-benar membangun, silahkan komplain. Nah, kami kemudian membuka hotline. Ada hotline, ya. Hotline-nya itu sudah diumumkan. Hotline-nya itu ada 2 nomor, ya, yang juga digawangi oleh operator. Ada 8 operator, yaitu 088 293 800 268. Yang satu lagi 088 293 800 376. Nah, jadi bagi mereka yang betul-betul membangun tetapi kemudian statusnya diturunkan, itu dipersilahkan komplain ke nomor tersebut dengan mengirimkan bukti video bahwa bangunan itu ada, disertai dengan di dalamnya ada SPPI yang menyatakan betul ini adalah proses pembangunan yang dilakukan oleh Yayasan apa, tempatnya di mana. Gitu ya. Nah, jadi setelah itu kemudian kita akan kembalikan, dan ini sudah saya sampaikan data ya, seminggu yang lalu datanya itu sudah dari yang di rollback itu sudah ada 144 sudah kembali, bahkan sudah pembuatan virtual account. 760 sudah penentuan kepala SPPG. Kemudian 2.245 sudah kembali kepada proses persiapan. 780 survei lapangan, 728 sudah mengunggah proposal, dan verifikasi persiapan ada 118 verifikasi persiapan itu sudah nyatakan 100% siap dan siap disurvei. Nah, artinya yang di rollback sebanyak 6.000 itu sudah kembali. Memang ada yang belum, yaitu mereka yang ketika di rollback statusnya kepada verifikasi pengajuan, artinya daftar awal, dan kebetulan di situ terdata kecamatannya sudah penuh. Oh, nah kalau gitu gimana, Pak? Itu ditolak kan? Ditolak, memang kita verifikasi lagi. Begitu betul bangunannya ada sudah 100%. Oke, kita approve gitu ya. Meskipun banyak yang mengatakan saya kena rollback, padahal dia baru daftar. Baru daftar, di mana lokasi titik yang diajukannya itu di kecamatannya sudah penuh, akhirnya ditolak, kemudian lapornya sudah kena rollback. Kan kita bisa lihat di dalam sistem. Kalau kena rollback itu kan bisa kelihatan status sebelumnya apa nih. Jadi itu transparan, ini benar-benar di situ. Transparan, bisa terlihat. Ya, bisa terlihat itu. Nah, itu rollback, dan sampai sekarang terus kita verifikasi. Itu makanya kemudian saya lihat kemarin ada tudingan katanya ini sengaja di rollback kemudian nanti didatangi oleh orang-orang dimintai uang. Iya, kemarin ada beberapa netizen yang yang minta berapa 20 juta sekian itu gitu. Terlalu sulit kita ngatur-ngatur seperti itu karena di verifikator itu jumlahnya ada 140 lebih. Bagaimana kita bisa ngatur nanti kamu turun ke sana? Enggak, verifikator itu diam di satu tempat, dia menerima usulan dari bawah, dan yang ngusul dari bawah itu siapa nggak kenal gitu ya. Ya, ketuduhan ya silahkan saja, namanya hak orang menuduhkan, tidak apa-apa. Tapi kemarin sudah dijelaskan. Ya. Boleh. Oke, sudah dijelaskan seperti itu. Baru kemudian dikaitkan dengan ini akan diverifikasi ketika menjual ompreng, ketika omprengnya beli dari sini. Ngaturnya susah. Ya, dari ngapain seperti itu, susah sekali ngatur seperti itu bahwa ini akan diverifikasi kalau beli ompreng ke sini. Ya, pikirannya tidak sesimpel itu. Verifikator itu jumlahnya banyak, nggak bisa yang ngatur dari bawah harus verifikasinya si A, dari kecamatan verifikasi. Semuanya itu bebas, verifikasi itu semuanya bebas, gitu ya. Jadi kalaupun ada, silahkan terbuka.
Kalaupun ada yang menjual, laporkan. Wah, tapi yang di sana katanya jual ompreng atas nama Pak Sony. Pak Sony-nya dilaporkan. Ya. Siapa Pak Sony-nya? Sony Sonjaya. Sony Sonjayanya dilaporkan ke polisi. Tapi kan harus ada, betul nggak alat buktinya, betul nggak orangnya itu, ya. Tapi menggunakan orang lainnya dilaporkan. Kalau orang lain itu saudara saya, berarti kan saudara saya dilaporkan. Saya rela nggak saudara saya dilaporkan kalau memang terlibat? Kan tentu kasihan. Karena saya yakin tidak ada, ya. Nah, jadi saya tahu ada orang-orang dan saya punya buktinya. Ada transfer 50 juta, ada transfer 10 juta. Saya sudah sampaikan kepada orang itu. Laporkan orang itu. Oh gitu. Itu untuk apa? Untuk biar lolos? Katanya sih biar lolos. Tapi saya jamin nggak ada, ya. Saya sendiri wallahi ya, Allah nggak ada seperti itu. Jadi kita tidak mau terikat dengan hal-hal seperti itu. Jadi bebas mau verifikasi. Kita tidak punya utang kepada siapa. Verifikasi betul-betul by system. Targetnya berapa, Pak, di tahun ini, Pak? Pada aglomerasi itu SPPG jumlahnya 25.000. Kemudian pada daerah terpencil, ya, tertinggal, terdepan, gitu ya, itu 6.000. 6.000. Ya, jadi sekitar antara 30 sampai 32.000 lah. Untuk tahun ini berarti ya? Ya, mudah-mudahan tercapai. Kalau target sampai total? Ya, 32.000 itu. Karena untuk melayani 82 juta. Diperkirakan sekitar segitu. Itu SPPG ya. Sebenarnya sulit nggak sih, Pak, mengajukan menjadi SPPG gitu ya? Syaratnya adalah yayasan, ya. Oke. Yang kedua, ini mungkin teman-teman ada yang mau itu ya. Yayasan karena bantuan pemerintah itu turunnya kepada yayasan, ya. Meskipun kita modifikasi uangnya itu masuk kepada rekening virtual account, ya. Kemudian banyak mitra yang tidak punya yayasan. Nah, ini biasanya menggunakan yayasan orang lain, yayasan punya saudaranya, punya kawannya, dan lain-lain. Ada juga yayasan volunteer. Dia menawar-nawarkan, biasanya dari Jawa nih, sana didatang ke Kalimantan. Kamu nggak punya yayasan, pakai yayasan ini. Minta dia 1.500 per porsi. Loh, ya jangan mau. Dari mana? Insentif saja per porsi hanya Rp2.000. Kalau diminta yayasan sampai 1.500, 1.300, Rp1.000. Loh, terus si yayasan si mitra yang punya fasilitasnya dapat apa? Iya, kemarin sempat ramai juga gitu ya. Ya silakan menolak. Menolak, ya. Jadi tidak perlu, silakan. Kalaupun ada seperti itu ya silakan disilakan berdasarkan kesepakatan, tidak ada paksaan. Kalau ada yang merasa terpaksa, ya mitranya silakan tidak menggunakan yayasan itu. Kalau dari awal sudah diminta itu, ya nggak usah pakai yayasan itu, pakai yayasan yang lain. Nah, itu sebenarnya simpel aja ya syaratnya gitu ya, Pak ya. Iya. Ya, dan BGN tidak mengharuskan menggunakan yayasan ini, menggunakan yayasan itu. Silakan mitra, disarankan mitra memiliki yayasan sendiri. Nah, itu sebenarnya lebih mudah seperti itu ya koordinasinya. Nah, kita ke ini adalah SPPG ini Kodim Kota Bandung. Kodim Kota Bandung. Oh, oke kita ke situ. Ya, sortir barang. Ini masuk sini barang, ke sini. Ya, masih sini baru kami ke sortir. Sortir. Nah, di sini sudah mulai ada nih saluran air. Untuk sanitasi ya di sini. Ya, ini gatal, jadi kita bisa mau membersihkan. Ya. Lanjut. Oke. Ini untuk uang persiapan, Pak. Jadi setelah disortir, kalau barang yang bagus kita ambil, kalau barang yang nggak bagus kita pisahkan dan nanti kita kembalikan ke suppliernya. Selanjutnya kita akan persiapan sini tempatnya. Yeah. Nah, persiapan sini, nah ini kayak titik untuk perbedaan antara bahan baku mentah dan bahan baku matang. Ini masih dalam proses persiapan lah gitu. Ini untuk kapan ini? Ini yang kemarin Bapak. Hah? Untuk ini yang kemarin. Yang kemarin? Betul. Terus mau dikemanakan? Rencana sih mau dikembalikan aja, Pak. Ya dibagikan, jangan nanti di sini, nanti dibagikan buat besok lagi. Ya. Siap. Ya. Lanjut ini bahan baku kering. Oh, ini gudang. Ini bahan baku basah dan bahan baku kering.
Ini bahan baku kering. Betul. Oke. Ini Bahan baku segar. segar. loh kunci. Ini Ini dingin. Oh benar, di AC ini. Oh iya, oke. Nah, ini kan AC nih. Kalau daging-daging di sini berarti ya? betul, tapi kami nggak pernah untuk Nyetok. nyetok. Jadi sekali habis gitu? Sekali habis, betul. Ini chiller, ini freezernya. Ini apa nih? Ini biasanya buat makan relawan Bapak. Relawan. Oh, Betul. Itu apa itu? Nah, ini bekas daging yang kemarin, ya ini mau dikasih kesin juga. Sisa. Itu stok apa tadi itu? Itu sisa kemarin. Oh. Jadi itu nggak stok sih Pak. Nanti kalau misalnya udah pun bakal diberikan lagi. Gelantah. jelantahnya. Oh tuh ya kan. Jelantahnya sebulan berapa kekumpul? Itu yang data akuntan kami Pak. Oh, Oke. Jadi kita pisahkan antara cucian online dan Cuci omreng di mana? Di sini Bapak. Oke. Cuci omreng mana? Sini apa? Di sini Oke. dan di sana juga ada. Oke. Jadi ada 4 SIM. Ini? Ini cucian alat masak. Oke. Nah ini untuk masaknya di sini. Masak sana. Betul. Setelah dimasak nanti di barang-barangnya dinginkan di sini, lalu dipemoskan di sini Pak. Ini nggak pakai AC nih. Enggak. Kenapa? Emang build dasar awalnya seperti itu Bapak. Harus pakai AC. Tanya ke mitranya pakai AC. Siap. Ya. Harus pakai AC. Tinggal pasang AC aja. Siap. Ya. kalau kipas angin nggak cukup gitu? Harus dingin. Oh, Ya. Karena ayam terutama di atas 30 derajat bisa terkontaminasi bakteri ini. Ya, tadi ke sini. Siap. Ini, Kemudian ini lanjut ke outnya. oh kalau makanan keluar ke sini gitu ya? Betul. Jadi kami satu arah. Jadi gitu ya? Alurnya tidak bolak-balik. ini apa ini? Itu ini Pak kayak tote bag. Hah? Tote bag. Oh, tote bag. Ya, untuk sekolah. Di hari Sabtu. Itu makanan kering. Oh, makanan kering? Siap, betul. Ya kalau hari Jumat itu kan dimasak ada dua. Mm-mm. Yang satu dimakan di kelas, Mm-mm. yang satu dibawa pulang untuk hari Sabtu. Oh, jadi sebenarnya makan tuh Senin sampai Sabtu ya? Iya. Nah ini air ini kan, ngisi air berapa? Atau bisa tukar galon berapa? Sama akuntan Pak di itunya, di urusnya Pak. SPPG harus tahu. Siap. Mana? 20.000 kan? Ya. 20.000 tuh isi airnya aja. KSP Siap. harus tahu. Kalau saya Siap. aja tahu. 18.000 Bapak izin. Nah, 18.000. Sehari berapa galon? Sehari kita pakai 10 sampai 15 tergantung menu Bapak. Nah, itu. Kan uangnya dari mana? Siap operasional. Nah, itu uang operasional. Jadi, ya, mitra jangan pelit untuk menggunakan air galon untuk memasak. Karena uangnya uang siapa? Kan uang mitra. Bukan uang mitra kan? Iya, Dapat Uang operasional. Jadi nggak usah pelit. Udah ada anggarannya ya Pak ya? Iya, ya. Kalaupun nggak dipakai uangnya buat apa? Ya. Nah ini gas trap. Sanitasi. Ini izin buat gampang membersihkan. Jadi wajib bisa Grass step. udah membersihkan. Ini pun Lemak-lemaknya di mana? Saringan izin lemaknya. dari belakang Bapak. Belakang? Kami ada 3 tahap Ya. timbangannya. Oke. Ini sejak kapan, Kang Randy? Untuk operasional kami 17 Februari. Oh, ini berarti salah satu yang awal tuh, Pak. Siap, betul. Ini ruangan. Ini apa ini? Gudang Bapak. Bukan kantor. Bukan Pak. Ini apa nih? Nah ini untuk kami bertiga. Untuk ruang rapatnya di sini. Oh, Oke. berarti sehari produksi 3.000 itu, 3.127 itu. 3.300 kami sudah menambahkan di B3-nya. B3 berapa? 273 Pak. B3-nya 273. Komprek 3.220. Ya. Total 3.500. Oke. Bagus. Coba. Kalau sampahnya kemana? Anggota mana? Saya izin kami bekerja sama dengan relawan. Ya, Hah? relawan itu ada yang punya peternakan bebek di sini Pak. Oh, persis kayak kata Bapak deh ya. Jadi untuk sampah-sampah organik kita sudah ada yang ambil setiap hari dan diberikan ke
relawan kami seperti itu. Langsung ketampung ya kalau si sampah langsung ini ya, sampah. Dan alhamdulillah sih kalau ada ceritanya cukup menarik lah. Dari yang cuma punya berapa bebek, sekarang udah mau 50, udah mau 100 gitu. Produksinya. Kembang. Iya. Berkembang. Itu nanti perusahaannya namanya Bebek MBG. Sobat PR, kita tadi udah jalan-jalan kemana, ngobrol panjang sama Pak Sony. Mulai dari soal maggot, terus tadi soal menanam pohon pisang, sampai tadi beliau hafal banget tuh meja yang khusus untuk food grade di SPPG itu harus nikel 304. Jadi kita tuh penasaran sebenarnya beliau nih pakar pertanian, pakar pangan dan apa sih, kita mungkin kalau saya kenal sih, tapi mungkin sobat PR kan banyak yang belum tahu juga background beliau itu apa gitu Pak. Sampai terus kok sampai mau tadi kan bikin maggot juga, terus mau ngumpulin sampah juga di kampung halaman itu, gimana Pak cerita Pak? Ya, kalau saya itu senang belajar dari lingkungan, bukan belajar dari kelas saja, gitu ya. Jadi belajar dari kelas saja itu kita mempelajari teori, tapi ketika belajar dari lingkungan kita belajar langsung implementasi. Iya. Itu yang sering saya lakukan. Jadi seperti mengapa kok saya ini kan polisi ya, saya di Akademi Kepolisian, tapi kemudian kok banyak teman-teman melihat saya konsen di dalam teknologi informasi. Banyak orang, oh itu ahli IT. Sebenarnya enggak, saya bukan ahli IT. Saya hanya berpikir bahwa ini bisa di apa ya? Seperti contoh ya, waktu saya di Bareskrim, saya tuh berpikir cara menghitung kejahatan, menghitung jumlah perkara se-Indonesia ini ribet banget. Yeah. Biasanya dikumpulkan secara manual, ya, by phone, kemudian menggunakan Excel. Zaman dulu pakai Lotus ya, sebelum ada Excel. Lotus. Iya, saya mengalami. Jadi saya begitu lulus itu saya sudah ya senang. Dan dulu namanya WordStar. WS4, WS5, WS7 sampai terakhir 7. Kalau Excel-nya itu dulu Lotus namanya. Lotus 123. Ya. Kalau PowerPoint itu dulu saya menggunakan namanya PageMaker. Nah, setelah baru Office lah baru belajar itu. Teman-teman Gen Z pasti nggak hafal nih WS123 Lotus. Nah, jadi saya senang melihat itu. Contoh dulu waktu saya di Jakarta Timur, saya mulai berpikir ini bagaimana, kan dulu banyak sekali kasus kejahatan ya. Banyak jamret, banyak perampokan di daerah Jakarta Timur itu. Dan pelakunya biasanya itu saja. Kadang-kadang ada juga pelaku yang sudah ada di dalam tahanan. Saya berpikir, bisa nggak ya orang yang ada di tahanan itu saya kumpulkan wajahnya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, bentuk telinga, terus saya foto tuh satu persatu tuh. Yeah. Saya cari kawan gimana ya, ada nggak yang bisa menggabungkan ini sehingga kalau ada pelaku, ada korban datang, Pak saya bosan di jamret. Orangnya gimana? Saya bisa menjelaskan. Hidungnya gimana? Gini nggak? Tunjukin nih beberapa gambar hidung. Apa gambar hidungnya seperti ini? Matanya gimana? Ada gini. Nah, itu saya berpikir ada nggak ya kawan saya yang bisa menggabungkan ini. Terakhir kesininya itu kemudian dikenal namanya face recognition. Ya, face recognition dan itu teman saya dulu pernah dia menggabungkan matanya dirubah-rubah. Nah itu, dan saya terinspirasi dari situ. Kesininya, ketika terakhir, misalkan Pak dulu ada Pak Kapolri-nya waktu itu Pak Badroni Haiti dengan Wakapolri-nya Pak Budi Gunawan membuat Satgas 1, Satgas 2 gitu ya. Beliau ingin ini bisa nggak disistemkan sehingga Polres itu ketika melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang ditugaskan oleh Satgas itu bisa dihitung, bisa dinilai. Nah kemudian coba Sony dong dirancang. Saya berpikir misalkan bagaimana ya tentang pergelaran pasukan. Berarti saya harus mengumpulkan data dulu dari Polres. Nah kemudian beralih, kemudian Kapolri berganti menjadi Pak Tito Karnavian dengan program promoter. Program promoter dulu ada senior saya bertanya, Pak Kapolri ingin programnya itu di online kan sehingga bisa nilai. Dulu yang bikin siapa? Saya gampang saya. Yang bikinnya programmer, saya bilang gitu kan. Bukan begitu. Dulu yang merancang siapa? Saya bilang ya kalau merancang ya emang tahu sih. Ya udah kamu dipanggil besok. Udah.
saya dikasih tugas, ini bukunya, ini adalah hasil rancangan tim visi misi Pak Kapolri, tolong bikinkan ini menjadi sistem. Waduh, ya saya pikir gimana ya. Contoh salah satu kalimatnya adalah identifikasi dan pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. Itu harus dijadikan sebuah sistem yang dinilai. Panjang sekali. Ya saya mulai berpikir ya, contoh nih ya, contoh. Apa itu intoleransi dan pro kekerasan dan intoleransi? Siapa yang melakukan? Berarti saya harus memetakan organisasinya apa. Kalau dia LSM atau ormas-ormasnya apa, kantornya di mana, pimpinannya siapa, anggotanya berapa, afiliasinya kemana. Gitu kan? Nah itu kemudian didatakan. Didatakan kemudian yang diminta mengumpulkan data ini siapa? Polda kah atau Polres kah atau Polsek kah? Oke, katakan Polres. Oke, Polres. Siapa yang mengumpulkan data? Intelijen kah, reserse kah, sabara kah, bimas kah, lalu lintas kah? Nah, itu yang harus dipahami, dan kebetulan saya pelaku kan, saya pernah jadi Kapolsek, saya pernah jadi Kapolres. Di situ saya tahu, oh kalau data ini dikumpulkannya oleh Intel di Polres, maka username-nya adalah Satintel Polres A, nah gitu kan. Jadi itu saya senang berpikir seperti itu ya, sehingga kemudian beralih saya ke Bareskrim. Waktu itu Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian menginginkan ada sebuah sistem case management ya, sehingga semua perkara pidana yang ditangani di Polsek, di Polres, Polda sampai Bareskrim itu bisa dikontrol. Nah, terus akhirnya ya sudah, kebetulan saya di Bareskrim, saya dikasih tugas waktu itu Pak Kabar Reskrimnya Pak Aridono Sukmanto, Son, mana coba bikinkan ini. Oh siap, ya udah saya rancang. Alhamdulillah sampai sekarang namanya manajemen penyidikan. Masih kepake sekarang? Ya alhamdulillah. Pikiran saya gampang. Dulu ketika Pak Kapolri nanya ada satu kasus besar, misalkan ya, tanya ke Kapolda, Pak Kapolda kasus itu bagaimana? Kapolda jawabannya apa? Mohon waktu, saya tanya dulu ke Direskrim. Kapolda telepon ke Direskrim, kasus ini bagaimana? Direskrim, mohon waktu, nanti saya tanya dulu ke Kasat. Kasat ditanya, bagaimana kasus ini? Mohon waktu, saya tanya dulu ke Kanit. Kanit ditanya, gimana kasus itu? Mohon waktu, saya tanya ke penyidik. Jadi semua pertanyaan jawabannya adalah mohon waktu. Sekarang enggak. Kasus ini bagaimana? Tinggal ketik aja keyboardnya, tek tek tek, sudah muncul. Kasus ini sudah sekian hari, penyidiknya namanya segini, sudah sekian hari. Sekarang prosesnya ada di mana? Apakah sudah penahanan tersangka? Barang buktinya apa? Lamanya sudah berapa hari? Sekarang sudah bisa dilihat. Dan pada waktu itu juga ada program pemerintah Jokowi tahun 2016 membangun merencanakan ada namanya SPPTTI, Sistem Database Penanganan Terpadu berbasis teknologi informasi. Itu gabung tuh antara penyidikannya Bareskrim, RSkrim, Polri dengan Case Management Information Systemnya Kejaksaan, dengan SIMARI-nya sistem Mahkamah Agung RI, gabung sampai ke lapas. Ini jadi ini ya lebih terintegrasi ya. Terintegrasi sehingga kalau ditanya kasus ini di mana, oh sekarang udah di sini. Di sini gitu. Orangnya udah di dalam ini ternyata gitu. Iya. Dan itu bagus sekali. Dulu saya berpikir kemudian seperti itu. Ketika kemudian saya diajak kawan, bergabung di BGN. Kenalkan dengan kepala BGN, saya mulai berpikir, nanti kalau ini sudah jadi, yang akan ditanya presiden adalah berapa jumlah SPPG, berapa jumlah porsi, atau berapa jumlah penerima manfaat. Maka saya berpikir, dari sekarang saya harus siapkan data, desain. Terus day by day saya tangani itu, sampailah menjadi sebuah sistem. Sistem itu kan disosialisasikan setiap hari, makanya saya berkomunikasi dengan seluruh SPPG. Kenapa Pak dari kepolisian terus kok mau ke BGN gitu yang membahas soal makanan dan lain-lain gitu? Ini saya lihat makan bergizi gratis program yang tidak pernah ada di Indonesia zaman dulu, yang mempunyai multiplier effect yang tadi saya bilang. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan ayam, kemudian ada petaninya, ada petani beras, ada pekerjanya nanti yang bekerja, itu kan multiplier effect itu luas. Maka saya tertarik di situ, ada hal yang baru. Saya tertarik ya, bergabunglah dengan beliau-beliau. Termasuk juga tentang maggot. Oh iya ya, SPPG itu menghasilkan sampah. Sampahnya bagaimana nanti? Saya pernah budidaya maggot, gitu kan. Lu kenapa pengen budidaya maggot? Ya saya melihat aja bahwa ternyata sampah ini kan banyak. Mengapa sih kok bermasalah dengan sampah? Padahal sampah itu sendiri kan bisa diolah. Hanya masalahnya adalah ketika pemerintah daerah mencanangkan tentang
yuk bagaimana kita melakukan pengolahan, penanganan tentang sampah. Itu kebanyakan bahwa itu adalah, oh ini leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup. Padahal di situ Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, dari mana? Ketika maggot sudah dibuat, sudah budidaya, fresh maggotnya bisa untuk reduksi biaya pakan. Contoh, beternak bebek, ya, itu 1/3 atau 30% si bebek itu bisa dikasih pakan maggot. 1/3%, oh, 30%, artinya kan bisa mengurangi biaya pakan. Iya, pakan, ya. Ikan juga sama. Kemudian kotoran maggot, tainya maggot, itu disebutnya kasgot, bekas maggot, itu adalah pupuk premium. Oh, sampai kotorannya juga bisa dipakai deh. Loh, iya, kan maggot itu kan makan makanan. Iya. Kan dia juga buang kotoran. Kotorannya itu adalah pupuk premium. Pupuk premium yang apabila diambil itu untuk pupuk itu bagus sekali. Makanya saya kemudian budidaya maggot. Saya di rumah saya siapkan box. Saya beli dari satu toko box itu kayak dulu Hardware ya. Saya beli dan sehingga dia sampah-sampah yang bekas makanan saya langsung ke maggot. Saya senang ketika maggot itu kemudian menyerang makanan habis. Dalam sekian menit makanan habis, tidak tersisa. Nah, jadi seperti itulah. Jadi banyak pelajarannya, maksudnya belajar banyak juga ya, nggak hanya ini. Iya, jadi suatu ketika saya berpikir, aduh, saya kalau pensiun nanti apa ya? Saya pelihara, saya budidaya udang gitu kan. Tapi nggak sesimpel itu. Saya pelajari itu bagaimana budidaya udang itu di YouTube setiap hari. Sehingga, oh iya, ternyata untuk budidaya udang itu kita harus bisa mengukur pH air, suhu air. Jadi contoh nih, kalau di Bandung itu suhunya berapa? Suhu Bandung itu kan 23 derajat. Kalau gitu kan, itu bagus nggak untuk budidaya ikan? Nggak bagus. Karena ikan itu biasanya antara 28 sampai 30. Oh, harus panas gitu ya. Kenapa? Dingin hidup, tapi nafsu makannya kurang. Oh, pengaruh ke situ. Oh iya, jelas dong. Ketika airnya dingin, nafsu makannya kurang. Sehingga akhirnya bagaimana mau besar, gitu kan? Nah, itu pengaruh. Kemudian kandungan nitrat, dia kan buang kotoran. Kotoran itu akan menimbulkan amonia. Nah, itu harus diukur, bagaimana ngukurnya, suhunya, pH-nya. Itu saya belajar 6 bulan. Baru kemudian saya berani belajar bioflok gitu. Ada CN-nya, kita menghitung CN-nya berapa, karbonnya berapa, natriumnya berapa. Masih sempat Pak di salah satu kesibukan gitu. Oh, beternak gitu. Yang penting emang senang gitu, Pak. Mau atau tidak. Masalahnya di kita ini kan bukan masalah kemampuan. Kemampuan itu bisa dipelajari, tapi kemauan. Orang banyak yang pintar tapi tidak mau, gitu kan? Ada banyak yang pintar, banyak yang pikir. Ada juga yang ada yang pemikir, ada yang pintar. Tapi ada juga yang dia pikir dia pintar. Dia pikir dia pintar. Ada yang pemikir, ada yang pekerja. Ada juga yang dia pikir dia kerja. Betul. Dia pikir dia kerja, padahal enggak. Jadi ada yang pemikir, ada yang pekerja. Ada juga yang dia pikir dia kerja, gitu ya. Kalau Bapak sebagai apa? Ya wallahu alam, silakan ya. Saya nggak mau mengatakan apa. Tapi yang bagus apa sebagai bagusnya, Pak? Yang harus ya dia pemikir, ya dia pekerja, gitu. Bukan pemikir tapi dia pikir dia kerja padahal enggak gitu. Jadi begitu ya, saya senang. Makanya saya dulu mungkin saya pernah jadi pengasuh di Taruna ya, Akademi Kepolisian. Saya juga pernah jadi komandan korps siswa Bintara gitu. Saya bilang nggak susah kok menerapkan kebersihan di lingkungan itu. Gimana? Saya cukup dengan perintahkan gini. Dilarang ada sampah sedikit pun di halaman. Misalkan di teras gitu kan. Kalau ada sampah silakan ambil tapi digigit. Contoh. itu pendidikan kepada siswa waktu itu. Dengan begitu, itu apa namanya, itu korek kuping punya siapa? Punya si Anu. Oke, ambil. Tapi digigit. Wah, itu pelanggaran HAM. Tidak, dalam konteks pendidikan di sana tidak. Tapi akhirnya begitu dia menggigit itu kotoran, buang sampah, dia ingat terus, saya tidak boleh buang sampah di situ. Tapi ini bukan untuk diterapkan ke anak-anak ya, nggak boleh. Nanti dikira saya memprovokasi. Itu yang dulu pernah saya lakukan. Dengan begitu bersih kok lingkungan. Clear. Gitu. Nah, itu soal sampah yang masih menjadi PR kita bersama sampai saat ini. Betul. Nah, jadi kembali lagi sekarang dengan adanya SPPG, kita lihat SPPG menghasilkan sampah organik, ya kan? Termasuk juga jelantah dan lain-lain. Tapi sampai sekarang kan tidak ada isu bahwa SPPG itu menghasilkan sampah dan bau dan lain-lain. Menumpuk berhari-hari gitu. Ya, akhirnya karena itu sudah ada yang ngambil. Apakah dijadikan pakan maggot,
apakah dijadikan langsung pakan ternak bebek. Nah, kalau seandainya SPPG ini dianggap rumah, coba konsep ini kita terapkan kepada seluruh rumah. Jadi si program pengelolaan pemisahan sampah organik dan anorganik itu bukan hanya sekedar domain SPPG. Pekerjaannya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi semua terlibat. Karena apa di situ? Maggot dia bisa menjadi substitusi pakan ternak, menjadi juga ternak ayam, ternak dedek, ternak bebek, ternak ikan, kemudian kasgotnya bisa untuk pupuk. Kan semua nggak akan ada lagi permasalahan sampah. Bisa jadi contoh SPPG. Tidak ada gunungan sampah di tempat itu kemudian bau busuk, nggak ada. Ya, karena sudah diurai dengan maggot. Nah, gitu. Menarik nih. Mungkin ada penutup Pak untuk teman-teman Sobat PR soal program BGN Pak. Ya, makan bergizi gratis. Di dalamnya ada makan bergizi yang setiap hari dilakukan. Dan makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Sekali lagi, makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Apabila di dalamnya ada kekurangan-kekurangan, mari kita perbaiki kekurangannya, bukan untuk dihentikan programnya. Karena menghentikan program itu, mari kita lihat banyak sekali elemen-elemen yang terlibat di dalamnya. Ada pekerja, ada saudara-saudara kita yang bekerja membangun, ada saudara-saudara kita yang bekerja di SPPG, ada saudara-saudara kita yang juga menjadi penyuplai, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, jangan merusak program, jangan merusak program dengan menjadikan tujuan mengambil keuntungan sebagai tujuan utama. Tujuan kita adalah memberikan asupan gizi. Kalaupun ada keuntungan, itu adalah tambahan. Dan memang betul tidak bisa dipungkiri bahwa profit menjadikan salah satu hal yang menarik. Karena kalau tidak menarik, kita juga tidak dapat mitra. Yang kedua, kekurangan-kekurangan mari kita kritisi, tetapi berikan juga salah satu solusinya. Jangan hanya mengkritisi tapi tidak juga memberikan solusi. Yang ketiga, ingat, makan bergizi adalah hak anak Indonesia. Terima kasih Pak Sony. Kita jalan-jalan di program Belok Kirinya sudah sampai kembali ke rumah Pak Sony. Terima kasih sudah membuka mindset kita soal MBG yang selama ini menjadi banyak pertanyaan publik. Akhirnya kita dalam jangka waktu sekian panjang nih, banyak ilmu, banyak informasi yang bisa didapatkan, dan teman-teman Sobat PR coba resapi itu juga, coba pahami soal kondisi itu. Terima kasih Sobat PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.